hari ini yang tidak masuk anak-anak? Apa nak? Sapi. Oh sapi. Doakan supaya Mbak Latifah dan Amrel ya segera diberikan kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, guru akan mengecek kerapian kalian terlebih dahulu. Nah ini panjang-panjang, nanti sampai rumah dipotongi ya. Tidak boleh ini panjang-panjang lah, ini bisa menimbulkan penyakit nih. Nah terus mana lagi? Bersih. Nah, coba dilihat kanan kiri sudah bersih apa belum? Nah, kita hari ini akan memulai pembelajaran. Nah, kemarin guru sudah menyampaikan. Hari ini kita akan belajar mengenai apa ini? Jenis-jenis pekerjaan serta pentingnya keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya. Namun sebelum memulai pembelajaran, supaya kita lebih semangat, kita nyanyikan lagu nasional ini. Ya. Kalian hafal berkibarlah benderaku? Hafal ya? Coba sikap siap semuanya. Yang pertama, tahukah kalian jenis pekerjaan apa saja yang ada di sekitar kalian? Jenis pekerjaan. Coba sebutkan. Dagang. Ada lagi apa lagi? Pak tukang. Ada lagi? Penjahit. Ada lagi? Peternak. Terus yang kedua, dari jenis pekerjaan yang kalian sebutkan tadi, apakah kalian bisa menyebutkan sumber daya alam yang dipergunakan? Contohnya, kalau yang dekat dengan kita ya, di belakang sekolah kita itu kebetulan ada apa? Sawah. Nah, jenis pekerjaan apa? Petani. Nah, kalau Pak Tani itu menggunakan sumber daya alam apa? Air, betul. Lalu bagaimana cara agar sumber daya alam yang dipergunakan tersebut bisa tetap lestari? Kalau tadi kalian menyebutkan, Bu, kalau di sawah itu sumber daya alam yang dipergunakan itu bisa tanah, terus air. Bagaimana supaya sumber daya alamnya itu bisa tetap lestari? Yang mempergunakannya juga apa? Sebijak mungkin. Tidak dibuang-buang. Nah, kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama nanti kalian bisa menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kalian itu apa saja. Kemudian nanti kalian bisa mengelompokkan kegiatan ekonomi tersebut berdasarkan jenis pekerjaannya. Contohnya, guru itu menghasilkan barang apa saja? Bisa. Terus kalau petani itu menghasilkan barang apa? Nah, itu kalian harus bisa mengelompokkan seperti itu. Terus kemudian nanti kalian diminta untuk membuat laporan berupa scrapbook. Ya, seperti mana sudah guru instruksikan loh. Silakan kalian mempersiapkan alat dan bahan seperti kertas, gunting, sudah dibawa semuanya? Ya. Terus gambar-gambar silakan kalian cari sendiri. Ya, kita eksplor lagi. Terus yang keempat nanti kalian bisa menggali informasi tentang pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Setelah nanti kalian menuliskan ya jenis pekerjaannya apa, kemudian cara untuk melestarikan sumber daya alamnya itu apa, yang dipergunakan itu apa saja, silakan nanti kalian tulis semuanya di dalam scrapbook ya, yang berisikan jenis-jenis pekerjaan, kemudian gambar-gambarnya. Nah, namun sebelum kita mulai, dulu ada sebuah video, silakan kalian amati. Kita akan mempelajari tentang jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang digunakan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Seiring perkembangan zaman, saat ini pensil dibuat dari campuran grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman yang sejenis. Selain itu, kita juga harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa untuk membuat pensil dibutuhkan sumber daya alam berupa grafit, tanah liat, dan kayu. Grafit dan tanah liat termasuk ke dalam jenis bahan tambang yang jumlahnya terbatas, sehingga jika terus digunakan, lama-kelamaan akan
habis. Sedangkan kayu pada pensil berasal dari pohon. Makin banyak kebutuhan pensil, makin banyak pula pohon yang ditebang. Oleh sebab itu, kita harus hemat dan bijak dalam menggunakannya. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam. Ada yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, seperti hewan, tumbuhan, air, dan masih banyak lagi. Ada juga yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, batu bara, besi, dan sebagainya. Salah satu contoh pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam adalah tukang kayu. Barang yang dihasilkannya antara lain berupa meja, kursi, atau lemari. Bahan asal dari benda tersebut yaitu kayu yang berasal dari pohon. Jenis sumber daya alam apakah pohon itu? Ya, pohon termasuk jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dari video tadi kira-kira pembuatan apa yang ada di video tadi? Pensil. Nah, pensil. Coba kalau kita akan membuat pensil, itu ternyata ada beberapa bahan. Ini apa bahannya? Ada grafit, terus armida, dan itu semua menggunakan sumber daya alam. Nah, ini tadi ada contohnya, tukang kayu. Kalau tukang kayu itu menggunakan sumber daya alam berupa apa? Kayu. Nah, tukang kayu itu bisa menghasilkan apa saja? Contohnya? Meja. Jadi ada beragam kerajinan-kerajinan yang bisa dibuat oleh tukang kayu yang tentunya menggunakan sumber daya alam berupa kayu dari apa tuh? Kayu tumbuh. Ada. Bagaimana kita bisa merawat atau melestarikan tumbuhan tersebut agar tetap lestari? Menanam, betul ya, menanam kembali ya pada lahan-lahan kosong, tidak menebang secara liar. Dari penjelasan tadi di video, apakah sudah jelas apa belum menanam? Sudah ya. Kalau sudah, seperti yang dituliskan dulu tadi, kalian dulu minta untuk membuat apa tuh tadi? Nah, sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok harimau. Mas Nabe, David, Reza, Aurel, dan Arifah. Kelompok singa ada Warida, Aditya, Brahma, Azam, Zahra. Kelompok gajah ada Latifah, Ardan, Hasbi, Nisa, Elis. Kelompok jerapah ada Davin, Jamil, Bagus, Anastasia, dan Lulu. Kelompok zebra ada Mbak Elisa, Zirul, Teken, Raisya, dan Cindy. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagi oleh guru. Sudah siap? Sekarang guru mau kita bagaimana salah satu untuk membagikan LKPD. Silakan dibaca, dicermati LKPD yang sudah dibagikan oleh teman-teman. Silakan disiapkan ya, bahan-bahannya silakan dikeluarkan semuanya. Dan kalian kerjakan berdasarkan LKPD. Nah, berkreasi membuat scrapbook. Yang tidak maju memperhatikan ya kalian dari teman-teman kalian yang ada di bawah. Ya, kelompok harimau, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok harimau akan mempersembahkan scrapbook kami. Petani tebu, berdaya alam yang digunakan tanaman tebu dan tanah. Petani garam, berdaya alam yang digunakan air laut. Peternak sapi, berdaya alam yang digunakan sapi. Diperlihatkan nanti ke atas supaya teman-temannya bisa melihat ya hasil dari scrapbook kelompok harimau. Ya, terima kasih untuk kelompok harimau. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok harimau. Oke, baik. Sekarang kelompok zebra silakan maju ke depan mempresentasikan hasil dari karya scrapbooknya. Diperlihatkan dulu kepada teman-temannya. Ya, terus dibuka isinya. Yang pertama dulu.
Zebra sudah mempresentasikan hasil dari scrapbooknya. Bagus ya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok Zebra, kita berikan tepuk tangan. Oke, baik, tadi kita sudah membuat sebuah karya berupa scrapbook. Sekarang guru ada pertanyaan, apakah dari proyek yang sudah kalian buat itu ada kesulitan kira-kira? Oke, tidak ada kesulitan ya. Oke, baik, berhubung ini sudah hampir jam istirahat jadi ya, kita istirahat dulu, silakan minum dulu. Kiranya nanti ya, ini sementara di dalam kelas dulu. Baik, supaya kita berkonsentrasi lagi untuk memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu. Tunggal ganda, mengenal ya? Nah, coba tunggal, ganda, angin, angin, tunggal. Salah. Coba, Mas, tak kasih pertanyaan ya. Coba, kalau pekerjaan seorang guru itu menghasilkan apa? Lulus ya. Oke, sudah kembali bersemangat? Sudah ya. Baik, di sini Bu Guru ada soal evaluasi. Nah, sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, Bu Guru mau bertanya dulu. Adakah kesulitan ketika kalian mengerjakan tugas tadi dari Bu Guru? Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Pekerjaan, kemudian sumber daya. Nah, kita kerjakan soal evaluasi. Silakan salah satu membantu Bu Guru untuk jangan lupa dibolehnya identitas ya, nama, nomor absen, kelas. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya. Ya, silakan salah satu membantu guru untuk mengumpulkan hasil kerjaan teman-temannya. Terima kasih. Nah, soal evaluasi sudah semua ya. Oke, baik. Untuk soal evaluasi ini akan guru koreksi dulu. Kemudian untuk anak-anak nanti yang remedi akan guru remedi besok pagi ya. Baik. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang ya. Nah, karena kita sudah belajar membuat apa tadi? Scrapbook ya, berisikan jenis-jenis pekerjaan. Terus hal menarik apa yang kalian temui? Oh iya, menempel ada beberapa gambar ya. Karena apa tadi? Menuntut kreativitas kalian masing-masing yang membuat sebuah karya. Oke, baik. Pembelajaran untuk siang hari ini Bu Guru cukupkan. Silakan kalian beri ke mas-mas. Silakan salah satu mas dulu. Coba memimpin berdoa teman-temannya. Ya, bila itu